Bapak Ibu hadirin, selamat datang di The Tower lantai 6 dalam rangka acara Anugerah Adinata Syariah tahun 2023. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 dengan tetap menggunakan masker. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur dan Wakil Gubernur, Komisaris dan Direksi Bank Syariah Indonesia, PLT Direktur Eksekutif KNEKS, dan hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka di hari ini Jumat 26 Mei 2023 kita dapat berkumpul bersama dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita saksikan bersama persembahan tari Ratoh Jaro oleh Sanggar Tari Rumah Musik Jakarta. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan selamat datang Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Bapak Heri Gunardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, selamat datang Pak Wapres. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ibu Menteri Keuangan dan juga Pak Menteri Parekraf, para Gubernur, PLT, Direktur Eksekutif KNDKS, Komisaris dan Direksi BSI, serta seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa man wallah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat bisa hadir di sini bersilaturahmi. Salawat dan salam juga tetap tercurah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Semoga kita semua mendapat syafaat hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu Menteri dan Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya mewakili PT Bank Syariah Indonesia Terbuka menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Anugerah Adinata Syariah tahun 2023. Kami turut bangga berada di tengah-tengah Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri, serta Bapak Ibu pimpinan pemerintah daerah dari berbagai wilayah Indonesia yang tentunya memiliki semangat dan dedikasi luar biasa, sehingga berkenan hadir di kantor pusat BSI ini. Tentunya satu kehormatan bagi kami untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di tanah air. Bapak dan Ibu, serta hadirin yang kami hormati, seperti telah sering disampaikan di berbagai forum, termasuk juga disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, bahwa potensi ekonomi syariah Indonesia sangat besar. Indonesia menempati posisi keempat negara dengan ekonomi syariah terbesar di dunia berdasarkan Global Islamic Economy Indicator tahun 2022. Indonesia juga memiliki potensi nilai industri halal mencapai sekitar 135 miliar US dollar atau setara dengan 1.958 triliun rupiah berdasarkan Indonesia Halal Market Report tahun 2021-2022. Dengan besarnya potensi tersebut, bukan hal yang tidak mungkin bagi Indonesia untuk bermimpi menjadi pusat produsen halal di dunia. Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu yang kami hormati, sejak sebelum merger hingga saat ini, BSI terus konsisten untuk menumbuh kembangkan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk juga mendukung pengembangan industri halal nasional. Hingga Maret 2023, BSI telah menyalurkan pembiayaan ke sektor halal value chain sekitar lebih dari 18 triliun, yang terdiri dari pembiayaan ke subsektor makanan dan minuman halal lebih dari 9 triliun, pembiayaan ke subsektor farmasi dan kosmetik halal sebesar hampir 7 triliun, dan pembiayaan ke sektor mode fashion sebesar hampir 3 triliun. Nilai tersebut tentunya kami upayakan terus tumbuh. Tidak hanya itu, BSI juga fokus mengembangkan sosio-bisnis berbasis jamaah. Di antaranya adalah masjid, ziswah, pesantren, sekolah Islam, serta layanan haji dan umrah. Kami menjadi rumah pengelolaan keuangan untuk lebih dari 46.000 masjid, 7.000 pesantren, 16.000 sekolah Islam, serta lebih dari 1.400 lembaga ziswah di seluruh Indonesia. BSI juga melayani lebih dari 4,7 juta nasabah tabungan haji yang saat ini memiliki total dana sekitar 10,3 triliun. Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyadari bahwa ikhtiar memajukan ekonomi syariah
tidak dapat dikerjakan sendirian. Sebagai kunci untuk membumikan praktek ekonomi syariah di seluruh wilayah Indonesia, dukungan pemerintah daerah tentu sangat dibutuhkan. Dengan terselenggaranya Anugerah Adinata Syariah 2023 oleh KNEKS pada hari ini, kami berharap seluruh stakeholder, khususnya pemerintah daerah, selalu memberikan dukungan terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Akhir kata, kami keluarga besar BSI mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta seluruh tamu undangan, serta selamat bagi seluruh pemerintah daerah yang akan menerima penghargaan. Mari kita bersinergi memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Demikian kami sampaikan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Bapak Heri Gunardi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Menteri Keuangan kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Pak Sandiaga Uno, teman saya di Kabinet Indonesia, dan juga seluruh jajaran baik dari lembaga keuangan yang hadir pada sore hari ini, perwakilan BI, OJK maupun yang menjadi tuan rumah, Saibul Bait, Bapak Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Pak Heri Gunardi, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara Anugerah Adinata Syariah 2023 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan ajaran dan nilai-nilai keislaman kepada umat manusia. Hadirin yang berbahagia, kita semua memahami bahwa ekonomi Indonesia sesudah 3 tahun mengalami pandemi dan dalam situasi turbulensi global, patut bersyukur karena telah dan tetap mampu untuk tumbuh secara resilient dengan pertumbuhan 5,3 pada tahun lalu dan 5,03 pada kuartal pertama. Pencapaian ini bukanlah sesuatu yang mudah di dalam sebuah konteks ekosistem cobaan yang terus bertubi-tubi. Peranan APBN menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga perekonomian nasional kita. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Oleh karena itu, pemerintah bersama-sama dengan seluruh stakeholder akan terus menjaga momentum pemulihan ekonomi, menemukan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk terus mampu menciptakan kesejahteraan yang makin merata. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar, 86,7% atau 237 juta manusia, dan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, ekonomi syariah merupakan sebuah comparative advantage yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan aktivitas ekonomi syariah selain merupakan manifestasi ajaran Islam, juga merupakan sebuah kebutuhan pembangunan Indonesia. Pemerintah ingin memposisikan Indonesia sebagai pelaku utama dan sekaligus hub ekonomi syariah serta produsen
pusat halal dunia. Sehubungan dengan penganugerahan Adinata Syariah yang digelar setiap tahunnya, saya selaku Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, anugerah Adinata Syariah diberikan kepada pemerintah provinsi yang memiliki kapabilitas di dalam memimpin dan mengembangkan serta menggerakkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya. Selanjutnya disampaikan bahwa penganugerahan yang terdiri atas 10 kategori berkembang dari 7 kategori sebelumnya. Salah satu kategori yang tahun ini ditambahkan adalah aspek kelembagaan, yaitu kelembagaan daerah yang difokuskan pada pengembangan ekonomi syariah di daerah. Kategori ini dilandaskan dengan semangat bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dan kunci di dalam mengembangkan ekonomi syariah di daerah masing-masing. Saya berharap pemberian penghargaan ini tidak hanya menjadi titik akhir dari upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi syariah, namun menjadi titik awal pemicu dan pemacu proses bagi semua pengembangan ekonomi syariah di daerah. Saya juga berharap bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak hanya terjebak pada hal yang sifatnya kulit atau branding semata, namun juga menitik beratkan kepada hal-hal substantif, yaitu value dari Islam sebagai rahmatan lil alamin. Menghadirkan sebuah sistem ekosistem perekonomian yang syariah yang bermakna kepada kemakmuran, keadilan, efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Bukan sebuah ekonomi yang tidak efisien dan memiliki bahkan berbagai persoalan dari sisi tata kelola. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai implementasi aktivitas ekonomi dan keuangan syariah yang kita semua syukuri, yang telah juga membawakan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, tercermin dari naiknya total aset keuangan syariah yang telah mencapai 2.375,8 triliun, di mana perbankan syariah sebagai motor penggerak, BSI tentunya menjadi salah satu motor utama. Dan untuk merawat pencapaian ini dibutuhkan sinergi, tidak hanya antar seluruh pelaku ekonomi stakeholder, namun juga antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya yaitu dengan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS, terutama di tingkat provinsi. Komite ini diharapkan dapat berperan dalam memastikan agar ekonomi syariah dapat tumbuh dan bermanfaat bagi pengembangan ekonomi daerah. Kami dari Kementerian Keuangan akan terus mendukung melalui berbagai kantor perwakilan kami di seluruh wilayah Indonesia. Tentu Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan kantor-kantor wilayah Kementerian Keuangan di dalam memanfaatkan jaringan Kementerian Keuangan dan di dalam memupuk dan mengembangkan perekonomian yang berbasis syariah. Ibu Bapak yang kami hormati, sehubungan dengan potensi ekonomi Indonesia untuk menjadi pusat halal dunia, pemerintah terus memberikan dukungan bagi pengembangan industri, terutama tadi yang disebutkan oleh Pak Heri, adalah industri makanan, minuman, fashion, farmasi, dan kosmetik, serta pariwisata dan media. Dalam rangka kemudahan berusaha, dukungan diberikan dalam berbagai bentuk termasuk fasilitas sertifikasi halal dan kemudahan ekspor bagi UMKM industri halal. Berkenaan dengan perpajakan, kami juga memadankan NIK dengan NPWP dan bagi UMKM
yang omsetnya masih di bawah 500 juta, maka terbebas dari pajak penghasilan tunai. Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga mendukung melalui keuangan syariah untuk terus berkontribusi di dalam pemulihan ekonomi. Keuangan syariah terus menawarkan berbagai fitur dan instrumen yang lebih inovatif yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Di dalam kredit usaha rakyat yang merupakan salah satu agenda atau instrumen penting mendukung UMKM juga diperkenankan dari sisi instrumen syariah. Instrumen khusus dalam keuangan syariah seperti zakat, wakaf, infak, dan sodakoh, serta takaful atau asuransi syariah juga dijadikan sebagai alternatif pembiayaan. Ekonomi, termasuk ekonomi syariah, tidak akan mungkin bisa berkembang maju tanpa pendalaman ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, terus dilakukannya inovasi, kreativitas, dan pendalaman dari sisi likuiditas menjadi sangat penting. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Indonesia baru saja, karena 2 minggu yang lalu kami menghadiri acara tahunan Islamic Development Bank sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden kepada kami sebagai Menteri Keuangan dan sekaligus Gubernur dari Islamic Development Bank yang mewakili Indonesia. Kami mengupayakan untuk menaikkan share atau saham Indonesia di lembaga Islamic Development Bank. Dan ini telah berlangsung selama beberapa tahun. Pada tanggal 12-14 Mei 2023 yang lalu, di dalam acara sidang tahunan Islamic Development Bank, akhirnya Indonesia mampu meningkatkan peringkat yang tadinya adalah 12, ranking 12 sebagai shareholder, sekarang kita meningkat menjadi ranking yang ketiga. Ini adalah penugasan yang diberikan khusus dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden kepada kami, karena Indonesia sebagai ekonomi terbesar di dalam Islamic Development Bank, size GDP kita adalah terbesar, sekitar 1.003 triliun. Itu jauh lebih besar dari Saudi yang merupakan 2 tertinggi di sekitar 823 triliun US dollar. Ini adalah suatu harapan dan sekaligus juga merupakan tugas bagi kita semua. Apabila Indonesia terus makin berperan di dunia internasional, maka kita harus membuat perekonomian kita kuat. Di dalam pertemuan itu, Presiden Al-Jazeera sebagai Presiden Bank Islamic Development Bank menyampaikan Indonesia merupakan member yang terpenting dan terbesar dan memiliki prestasi yang terbaik. Bahkan beliau menyampaikan negara-negara Islam lain diharapkan mampu mengikuti prestasi dan kinerja ekonomi Indonesia. Ini adalah sebuah pengakuan secara verbal terbuka dari Presiden Islamic Development Bank. Saya berharap ini merupakan suatu batu loncatan bagi para profesional ekonomi syariah Indonesia untuk bisa berprofesi dan mengukir karirnya di lembaga internasional seperti Islamic Development Bank. Jangan jadi jago kandang dalam hal ini. Untuk itu kita akan perlu terus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, mereka yang mampu dan paham di bidang economics, finance, namun juga memahami prinsip-prinsip syariah akan sangat dibutuhkan untuk bisa meniti karir di lembaga internasional seperti Islamic Development Bank. Kita juga menggunakan Islamic Development Bank di dalam pembahasan antar negara South-South Cooperation untuk mampu menjembatani dan meningkatkan frekuensi perdagangan serta investasi antar negara-negara Islam. Untuk itu Indonesia perlu untuk meningkatkan kemampuan
value chain kita. Global value chain merupakan salah satu keniscayaan di dalam hubungan perdagangan dan investasi. Untuk itu Indonesia perlu meningkatkan efisiensi dan kinerja dari industri yang masuk di dalam value chain tersebut. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dan dengan ekonomi terbesar di antara negara-negara muslim merupakan pasar dan sekaligus kesempatan untuk membuat ekosistem yang islami namun juga memiliki kinerja yang menjawab tantangan zaman. Meskipun demikian harus diakui Indonesia masih kalah kalau diukur dari Global Islamic Economic Indicators. Malaysia adalah ranking pertama dan kita harus bisa mengambil posisi itu. Kok nggak ada yang tepuk tangan, nggak semangat kayaknya. Sebagai penutup saya ingin mengucapkan, kalau PR lupa tepuk tangan Pak Wapres. Sebagai penutup saya ingin mengucapkan selamat bagi mereka yang telah dan akan meraih Anugerah Adinata Syariah 2023. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berkontribusi dan memberikan dan kepada seluruh para pelaku dan pemimpin di daerah yang terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh tanah air kita. Itu adalah salah satu wujud kita untuk menunjukkan Islam betul-betul rahmatan lil alamin. Semoga seluruh upaya kita terus mendapatkan ridho dan menciptakan kebaikan sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 128 yang artinya kalau bahasa Arabnya Pak Kiai yang bisa, saya fluent bahasa Indonesianya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Semoga ini adalah bagian dari amalan kebaikan kita. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati yang merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang juga merupakan Sekretaris KNIKS. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video Anugerah Adinata Syariah 2023. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di dunia. Menurut Global Islamic Economy Report tahun 2022, Indonesia menempati urutan keempat dunia dengan pengembangan ekonomi syariah terbaik. Hal ini menjadikan sektor ekonomi syariah berpotensi besar mendukung penguatan ketahanan ekonomi nasional. Tentunya dibutuhkan kontribusi dari berbagai pihak untuk berkomitmen dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satunya melalui pemerintah provinsi. Sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah provinsi yang telah konsisten memajukan ekosistem ekonomi syariah di tingkat daerah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mempersembahkan Anugerah Adinata Syariah 2023. Anugerah Adinata Syariah pertama dimulai pada tahun 2022 yang diikuti oleh 13 provinsi dengan 7 kategori penilaian. Di tahun ini, Anugerah Adinata Syariah 2023 kembali hadir dan telah diikuti oleh 25 provinsi dengan 10 kategori penilaian, yakni keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, keuangan mikro syariah, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pesantren, ekonomi hijau dan berkelanjutan, Kelembagaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat, Inkubasi Usaha Syariah,
dan inovasi di sektor ekonomi syariah. Bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI), KNEKS melakukan penilaian sepanjang tahun 2023. Proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data dimulai sejak awal tahun dan sebagai tahap akhir dilakukan penetapan pemenang setelah melalui proses seleksi yang sangat ketat oleh 7 dewan juri. Proses Anugerah Adinata Syariah 2023 dimulai Oktober 2022, di mana kuesioner selaku salah satu instrumen pengumpulan data disebarkan kepada para pemerintah provinsi. Kuesioner berisi 10 kategori penilaian. Dari masing-masing kategori, penghargaan diberikan kepada 5 pemerintah provinsi dengan skor tertinggi. Juara umum diberikan kepada pemimpin daerah dengan akumulasi skor tertinggi dari ke-10 kategori. Terdapat 25 pemerintah provinsi yang mengirimkan kembali kuesioner sehingga menjadi data primer yang mana disempurnakan dengan data sekunder. Data yang didapatkan kemudian dianalisa dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Proses dilanjutkan dengan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa data yang diberikan adalah benar. Hingga akhirnya di tanggal 12 Mei 2023 dilakukan konsinyasi dan pleno penilaian tim Dewan Juri untuk keputusan pemenang Anugerah Adinata Syariah 2023. Diharapkan Anugerah Adinata Syariah 2023 menjadi pencapaian dan kebanggaan sekaligus motivasi bagi pemerintah provinsi dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah penganugerahan Adinata Syariah 2023. Dan untuk kategori yang pertama, kategori keuangan syariah, siapakah pemenangnya? Kita saksikan video berikut ini. Kategori keuangan syariah. Juara 5 diberikan kepada Provinsi Jawa Timur. Juara keempat diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat. Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara. Juara kedua diberikan kepada Provinsi Riau. Juara ke-1 diberikan kepada Provinsi Aceh. Kami undang Bapak Ibu perwakilan dari provinsi yang sudah kami sebutkan tadi untuk naik ke panggung. Kami persilakan. Berikutnya kami mohon kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk berkenan menyerahkan penghargaan di atas panggung. Baik, setelah ini kami mohon untuk dapat melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan. Kami mohon rekan-rekan fotografer untuk mengabadikan momen ini.
Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang kategori keuangan syariah. Baik, terima kasih. Kami mohon Bapak Ibu bisa kembali di tempat, namun kami mohon kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk berkenan tetap berada di panggung. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki kategori industri halal berikut ini. Kategori industri halal diberikan kepada juara kelima kepada Provinsi Riau. Juara keempat diberikan kepada Provinsi Jawa Barat. Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat. Juara kedua diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta. Dan juara ke-1 diberikan kepada Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan yang luar biasa untuk para pemenang. Kami mohon Bapak Ibu bisa kembali ke atas panggung dan menerima penghargaan yang akan diserahkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami persilakan. Berikutnya kami persilakan Bapak Ibu untuk berfoto bersama. Dalam kategori industri halal. Sekali lagi kami mohon aplausnya untuk para pemenang kategori industri halal. Luar biasa. Tentunya, terima kasih. Bapak Ibu dapat kembali ke tempat. Namun kami mohon Pak Menteri untuk bisa tetap di atas panggung. Karena masih ada kategori berikutnya yang akan disampaikan penghargaannya oleh Pak Menteri. Betul. Selanjutnya adalah kategori keuangan sosial syariah diberikan kepada kategori keuangan sosial syariah. Juara kelima diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan. Juara keempat diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta. Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat. Juara kedua diberikan kepada Provinsi Jawa Barat. Dan juara ke-1 diberikan kepada Provinsi Riau. Tepuk tangan yang luar biasa untuk para pemenang di kategori keuangan sosial syariah. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Baik, selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu untuk berfoto bersama. Baik, silakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu dalam kategori keuangan sosial syariah. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Kita berikan aplaus yang paling meriah.
Baik, kami persilakan Bapak Ibu pemenang untuk bisa kembali ke tempat. Namun Pak Menteri, kami mohon lagi-lagi Bapak mohon maaf kesediaannya untuk tetap di atas panggung. Baik, tentunya karena masih ada kategori berikutnya yaitu kategori keuangan mikro syariah diberikan kepada kategori keuangan mikro syariah. Juara kelima diberikan kepada Provinsi Jawa Barat. Juara keempat diberikan kepada Provinsi Riau. Juara ketiga diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta. Juara kedua diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat. Dan juara ke-1 diberikan kepada Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Ibu pemenang kami persilakan untuk naik ke panggung. Dan tentunya nanti kami mohon berkenan Bapak Sandiaga Uno untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang pada kategori keuangan mikro syariah. Kami persilakan Bapak Ibu untuk berfoto bersama. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk para pemenang kategori keuangan mikro syariah. Dan marilah kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk para pemenang. Baik, dan berikan aplaus yang paling meriah untuk para pemenang. Alhamdulillah.
Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat, termasuk kali ini kami persilakan juga Bapak Sandiaga Uno untuk kembali duduk. Terima kasih Bapak. Kami masih memiliki beberapa kategori lainnya yang akan kami umumkan. Betul, selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan segera mengetahui untuk kategori berikutnya, yaitu kategori sektor ekonomi hijau dan berkelanjutan diberikan kepada kategori sektor ekonomi hijau dan berkelanjutan. Juara kelima diberikan kepada Provinsi Lampung. Juara keempat diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat. Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Kalimantan Barat. Juara kedua diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta. Dan juara ke-1 diberikan kepada Provinsi Riau. Tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang. Kami mohon Bapak Ibu bisa kembali naik ke panggung dan menerima penghargaan. Kali ini kami mohon kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk berkenan naik ke panggung dan menyerahkan penghargaan kepada para pemenang. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Kami persilakan Bapak Ibu untuk berfoto bersama. Baik, dan kita berikan aplaus yang paling meriah untuk para pemenang dalam kategori sektor ekonomi hijau dan berkelanjutan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat, namun untuk Ibu Menteri kami mohon kesediaannya untuk tetap di atas panggung. Dan berikutnya, kita akan masuk kepada kategori kelembagaan daerah yang difokuskan pada pengembangan ekonomi syariah di tingkat daerah atau provinsi. Diberikan kepada kategori kelembagaan daerah yang difokuskan pada pengembangan ekonomi syariah di tingkat daerah atau provinsi. Juara kelima diberikan kepada Provinsi Kalimantan Selatan. Juara keempat diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan. Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Sumatera Selatan. Juara kedua diberikan kepada Provinsi Riau. Dan juara ke-1 diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat. Tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang. Kami mohon Bapak Ibu bisa kembali naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Dan tentunya penghargaan akan diberikan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati. Mohon berkenan untuk memberikan hadiah ataupun penghargaan kepada para pemenang. Selamat kepada para pemenang. Kami mohon kesediaan untuk berfoto bersama. Kami persilakan. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk kategori kelembagaan daerah yang difokuskan pada pengembangan ekonomi syariah di tingkat daerah atau provinsi. Baik, terima kasih kepada para pemenang. Bapak dapat kembali duduk. Ibu Menteri kami mohon kesediaannya untuk tetap di atas panggung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah kategori zona kuliner halal, aman dan sehat diberikan kepada
kategori Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat. Juara kelima diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat. Juara keempat diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta. Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Jawa Barat. Juara kedua diberikan kepada Provinsi Jawa Timur. Dan juara ke-1 diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan. Tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang. Bapak Ibu dapat kembali naik ke panggung dan menerima penghargaan. Dan selanjutnya mohon berkenan Ibu Sri Mulyani Indrawati untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang. Ini adalah kategori ke-8 dan masih ada 2 kategori lainnya Dan serta juga 1 juara umum. Berikutnya adalah sesi foto bersama. Baik, dan kita berikan aplaus yang meriah untuk pemenang pada kategori Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat. Baik, kami persilakan Bapak Ibu pemenang untuk kembali ke tempat. Kita akan melaju kepada kategori berikutnya. Kategori berikutnya adalah kategori program inkubasi usaha syariah, akan diberikan kepada kategori program inkubasi usaha syariah. Juara kelima diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat. Juara keempat diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan. Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Banten. Juara kedua diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta. Dan juara ke-1 diberikan kepada Provinsi Jawa Timur. Kami persilakan Bapak Ibu pemenang untuk dapat naik ke panggung dan menerima penghargaan. Baik, dan tentunya kami mohon untuk memberikan penghargaan Ibu Sri Mulyani Indrawati kepada para pemenang penghargaan pada kategori inkubasi usaha syariah. Sekali lagi kami mohon aplausnya yang meriah untuk para pemenang dalam kategori program inkubasi usaha syariah. Baik, selanjutnya kami mohon untuk sesi foto bersama. Silakan untuk dapat melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Aplaus yang meriah untuk para pemenang kategori program inkubasi usaha syariah. Baik, kami persilakan Bapak Ibu pemenang untuk kembali ke tempat duduknya. Namun untuk Ibu Sri Mulyani kami mohon untuk bersedia tetap di atas panggung karena masih ada 1 kategori lagi. Betul sekali. Dan kategori berikutnya adalah kategori program inovasi pada sektor ekonomi syariah diberikan kepada kategori program inovasi pada sektor ekonomi syariah. Juara kelima diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau. Juara keempat diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah. Juara ketiga diberikan kepada Provinsi Kalimantan Barat. Juara kedua diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara. Dan juara ke-1 diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat. Selamat kepada para pemenang dalam kategori program inovasi pada sektor ekonomi syariah. Kami mohon Bapak Ibu bisa kembali naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Dan tentunya kami mohon untuk Ibu Sri Mulyani Indrawati berkenan memberikan penghargaan pada para pemenang.
Baik, selanjutnya kami persilakan untuk melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang dalam kategori program inovasi pada sektor ekonomi syariah. Baik, kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat, termasuk Ibu Menteri, kami persilakan untuk duduk kembali Ibu. Alhamdulillah dan selamat kepada pemenang di 10 kategori Adinata Syariah tahun 2023. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penganugerahan Adinata Syariah 2023 kategori juara umum. Kategori juara umum. Pemenangnya diberikan kepada Provinsi Jawa Timur. Kami undang kepada Ibu Khofifah untuk naik ke panggung. Kami mohon kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk berkenan menyerahkan penghargaan dan dimohon kepada Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia untuk dapat mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia menyerahkan penghargaan. Dan kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk Provinsi Jawa Timur, yang merupakan juara umum dalam Anugerah Adinata Syariah 2023. Sekali lagi selamat, kami persilakan Bapak Ibu untuk berfoto bersama. Baik, luar biasa dan kita hitung 3, 2, 1. Baik, terima kasih dan kami persilakan Bapak Ibu dapat kembali ke tempatnya. Acara selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia, Ibu Menteri Keuangan, Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Komisaris dan Direksi Bank Syariah Indonesia, PLT Direktur Eksekutif KNEKS, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama mengikuti pemberian anugerah Adinata Syariah 2023. Hadirin sekalian, arah pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sangat sejalan dengan kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Utamanya dari sisi konsep yang inklusif dan universal, serta perhatiannya terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan pertumbuhan yang seimbang. Patut disyukuri roda pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang kita upayakan bersama ini terus bergulir dengan sejumlah capaian yang positif. Pangsa aktivitas usaha syariah tahun 2022 mencapai 45,66% terhadap perekonomian nasional, meningkat 3,45% dari tahun 2021.
Penguatan UMKM menjadi salah satu prioritas. Sinergi dan kolaborasi pengembangan UMKM industri halal diarahkan untuk penguatan kapasitas usaha dan perluasan akses pembiayaan syariah yang terintegrasi. Sampai dengan Desember 2022, pembiayaan syariah yang disalurkan mencapai 149,55 triliun, bersumber dari dana program pemerintah seperti KUR, Ultramikro, dan LPDB, maupun dari sektor keuangan komersial syariah dan sektor keuangan sosial syariah. Peran keuangan sosial syariah bagi pemerataan ekonomi umat juga kian meningkat. Penyalurannya antara lain diarahkan guna mendukung pengentasan kemiskinan, menyokong ketahanan pangan, dan berbagai program lain dalam kerangka pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih produktif. Berbagai capaian ini setidaknya memperlihatkan bagaimana ekonomi dan keuangan syariah telah berandil signifikan dalam gerak pembangunan yang mengedepankan asas inklusif, berkelanjutan, serta prinsip pemerataan dan keadilan. Hadirin yang saya hormati, berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di negeri ini tidak lepas dari kontribusi berbagai unsur pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Implementasi program dan partisipasi berbagai elemen masyarakat hingga ke tingkat daerah harus terus menjadi prioritas, tidak hanya di tingkat pusat. Peran pemimpin daerah, utamanya di tingkat provinsi, menjadi sangat krusial untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat menggali dan mengoptimalkan tiap sektor unggulan ekonomi syariah. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan sejumlah pesan dan harapan agar penghargaan anugerah Adinata Syariah ini tidak menjadi ajang apresiasi semata. Pertama, para kepala daerah agar memberikan dukungan berkelanjutan seoptimal mungkin, termasuk bagaimana program syariah dapat masuk dalam kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Kedua, sinergi dan keselarasan berbagai program pusat dan daerah harus diperkuat lagi. KNEKS selaku akselerator dan penyelaras pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat pusat agar segera menindaklanjuti. Penghargaan ini dapat dijadikan sebagai referensi kinerja, pemacu semangat, maupun pertukaran inspirasi dan praktik-praktik baik di berbagai daerah. Keempat, kegiatan ini agar diikuti dengan upaya konkret untuk memperluas diseminasi informasi dan peningkatan literasi, termasuk terkait potensi daerah dan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan nasional. Harapannya akan mengundang partisipasi lebih banyak pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan. Hadirin yang berbahagia, secara khusus saya memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi yang memperoleh penghargaan Anugerah Adinata Syariah tahun 2023. Apresiasi saya juga saya sampaikan kepada 16 provinsi, pemerintah provinsi yang telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, KDEKS. Saya menitipkan harapan pada daerah-daerah lainnya untuk dapat menyusul pembentukan kelembagaannya ini. Ini tinggal berapa daerah itu? Separuh ya, baru separuh ini, yang separuh belum. Mari kita ciptakan ketahanan ekonomi nasional yang semakin kokoh, serta pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan,
dan berkelanjutan, utamanya dengan membangun sinergi dan akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dari pusat hingga ke daerah. Dan supaya juga syariat Islam yang rahmatan lil alamin itu terimplementasi, khususnya dalam bidang ekonomi. Karena syariah itu seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim, inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalihil ibad. Syariat itu bangunannya, asasnya adalah dibangun di atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan hambanya. Wahia adlun kulluha. Syariah itu seluruhnya adil. Warahmatun kulluha, dan semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, seluruhnya membawa hikmat. Wa kullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jur, mana-mana masalah yang keluar daripada keadilan kepada ketidakadilan, wa minar rahmati ila dhiddiha, dan dari rahmat kepada tidak rahmat, dari kasih sayang kepada kebencian dan permusuhan, wa minal maslahah ilal mafsadah, dari maslahah kepada kerusakan, wa minal hikmati ilal abath, dan dari hikmat kepada main-main, falaisat minas syariah, itu bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun diberi tafsir takwil bahwa itu syariah, diberi cap itu syariah, itu bukan syariah. Pasti itu. Fasyari'atu adlullahi baina ibadih. Syariat itu keadilan Allah di antara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqih, dan kasih sayang Allah pada rahmatnya, pada hambanya, pada makhluknya. Wa dhilluhu fi ardih, dan naungan Allah di buminya. Wa hikmatuhu addallatu ala alaihi wa ala sidqi rasulihi, dan merupakan hikmah yang menunjukkan kebenaran Allah, keberadaan Allah dan kebenaran para utusannya. Ini syariah itu. Nah, ini yang harus kita wujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk di dalam rangka membangun ekonomi syariah. Istilahnya muamalah masyru'ah, yaitu muamalah yang didasarkan pada syariah. Insyaallah visi Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia dapat kita wujudkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Aulia Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin,
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين أبدا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وثبتنا على طريقة أهل السنة والجماعة طريقة على ما أن عليه وأصحابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والإندونيسيين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وبارك ووفق دولتنا دولة جمهورية إندونيسيا في كل أمورها من قبل أمور اقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية والسياحية واجتماعية وخصوصا في تطبيق وتطوير الاقتصاد ومالية الإسلامية في جمهورية إندونيسيا يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرق معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله موافق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara Anugerah Adinata Syariah 2023 telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada acara di hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin untuk dapat tetap berada di ruangan ini. Baik, tentunya kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023. Dan kami juga ingin mohon undur diri tentunya
Dengan saya Lukman dan rekan saya. Saya Pramita Andini, kami undur diri. Terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.